Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Hisham dengan NPM 2255018 dari kelas PSDG. Di sini saya akan menjelaskan tentang kecerdasan buatan atau AI, atau Artificial Intelligence. Di sini pertamanya kita akan membicarakan tentang definisi kecerdasan buatan. Jadi yang dimana definisi kecerdasan buatan yaitu adalah bagian dari ilmu komputer yang mempelajari bagaimana membuat mesin komputer dapat melakukan pekerjaan seperti yang dilakukan oleh manusia. Nah, di sini terdapat beberapa definisi atau pengertian dari tahun ke tahun yang dimana pada awalnya dia hanya berpikir seperti manusia, yaitu thinking humanly. Kemudian pada tahun 1990 definisi itu berubah menjadi acting humanly atau berperilaku seperti manusia. Yang terakhir pada tahun 1992 itu thinking rationally, yang dimana dia harus bisa berpikir seperti secara rasional. Dan yang paling terakhir hingga sekarang itu action rationally. Jadi bisa dibilang bahwa kecerdasan buatan adalah bagaimana cara kita membuat sebuah komputer menjadi cerdas dan bisa berpikir serta berperilaku secara rasional. Nah, kemudian di sini teknik dasar dalam AI ini ada 4, yaitu pertama searching, kedua reasoning, ketiga planning, dan yang terakhir adalah learning. Teknik searching adalah teknik yang digunakan untuk menemukan langkah-langkah sistematis untuk mencapai tujuan. Contohnya seperti fuzzy logic. Kemudian di sini ada teknik reasoning yang dimana teknik reasoning adalah teknik untuk menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang terjadi. Kemudian di sini ada planning. Teknik planning adalah proses menentukan serangkaian tindakan yang perlukan untuk mencapai tujuan tertentu dari keadaan awal tertentu. Dan yang terakhir di sini ada learning. Teknik reasoning adalah teknik mengajarkan pola data kepada komputer untuk memperoleh pengetahuan, dan teknik learning saat ini paling sering digunakan dalam machine learning. Dan kita ini ada blind search, yang dimana blind search adalah metode pencarian yang mempelajari semua kemungkinan dalam keadaan tanpa memanfaatkan pengetahuan tambahan atau heuristik untuk mempercepat proses pencarian. Ini mencakup pendekatan pencarian seperti DFS, Deep First Search, ya. Kemudian ada BFS, pencarian level pertama. Nah, contohnya di sini di BFS, itu pencarian yang pertama, yang dimana pada BFS ini adalah algoritma pencarian graf yang menjelajahi semua simpul pada suatu tingkat keadaan sebelum bergerak tingkat berikutnya. BFS adalah salah satu algoritma pencarian yang paling mendasar dan digunakan terutama untuk pencarian carut terpendek pada graf dan bobot seragam. Nah, di sini contohnya di mana initial state-nya itu A dan goal state-nya itu berada di S. Jadi dia akan mencari keseluruhannya dari jarak dari A ke S ini yang paling dekat itu lewat mana. Dan di sini contohnya A ke B ke E ke J lalu ke S. Nah, sedangkan selanjutnya dari DFS yaitu deep first search, yang mana sama seperti sebelumnya itu algoritma graf yang bisa menjelajahi setiap cabang dari pohon pencarian dalam kemungkin sebelum kembali dan menjelajahi cabang berikutnya. DFS adalah cara algoritma pencarian paling dasar dan banyak digunakan dalam berbagai aplikasi. Nah, bedanya BFS dan DFS, BFS itu langsung mencari ke goal state, sedangkan DFS ini dia bergerak seperti zigzag dari sini ke sini, lalu A mengecek B, langsung ke C, lalu K, terus dia mengecek D, L, O, E, J, dan seterusnya. Jadi dia zigzag ke kanan kiri. Selanjutnya ada Uniform Cost Search atau CS, algoritma pencarian yang digunakan untuk menemukan jalur terpendek dalam graf yang berbobot. Bajas adalah variasi dari BFS yang memberikan bobot tepi sehingga memastikan jalur dan biaya minimum ditemukan. Nah, ini kita lihat.
Learning. Learning adalah atau pembelajaran adalah salah satu cara teknik dasar pencernaan buatan atau artificial intelligence yang memungkinkan sistem untuk memperbaiki kinerja mereka berdasarkan pengalaman. Dalam konteks AI, pembelajaran biasanya merujuk pada penggunaan algoritma untuk mendeteksi pola data dan membuat prediksi atau keputusan berdasarkan pola tersebut. Nah, di sini ada beberapa jenis. Yang pertama dia ada supervised learning atau pembelajaran terawasi yang dimana dia sudah diberi label sehingga dia dapat belajar dengan cepat. Kemudian di sini ada unsupervised learning yang dimana dia belajar tidak terawasi yang dimana dia tidak diberi label. Kemudian di sini ada reinforcement learning atau pembelajaran penguatan. Ini supervised learning adalah pendekatan pembelajaran di mana model dilatih menggunakan data yang sudah diberi. Ini berarti bahwa setiap contoh data latihan memiliki input yang terkait dengan output yang diinginkan. Contohnya regresi memprediksi nilai kontinu hanya seperti harga rumah atau suhu. Kemudian klasifikasi memprediksi kategori apakah ada email spam atau bukan. Unsupervised learning atau pembelajaran tak terawasi yaitu pendekatan pembelajaran di mana model data menggunakan data yang tidak bisa. Model mencoba menemukan struktur data atau pola dalam data tanpa panduan eksplisit. Contohnya clustering yaitu mengumpulkan data dalam grup berdasarkan kesamaan. Kemudian dimensionality reduction yaitu mengurangi jumlah fitur dalam data. Nah, di sini ada Artificial Neural Network atau ANSS. Artificial Neural Networks adalah model komputasi yang terdiri oleh kerja otak. ANSS terdiri dari ratusan neuron yang saling terhubung dan mereka digunakan untuk memecahkan berbagai masalah yang melibatkan pengenalan pola, prediksi, dan klasifikasi. Nah, tentunya di sini dari ANSS ini dia menipu dari cara kerja otak manusia. Nah, di sini berdasarkan manusia ada neuronnya. Nah, profil dasar JST. JST biasanya terdiri dari tiga jenis lapisan utama yaitu lapisan input, biasanya sebelah kiri, yang dimana dia menerima input, kemudian lapisan sembunyi atau hidden layer, yang mana lapisan-lapisan antara input dan output yang melakukan komputasi secara dan ekstraksi fitur. Di sini, kemudian ada lapisan output atau layer lapisnya masukkan prediksi atau penafsir. Nah, ini contohnya elemen. Nah, di sini kita lihat di sini ada neuron untuk menghubungnya koneksi. Kemudian di sini ada input layernya. Kemudian di sini juga ada bobotnya dan ini adalah outputnya. Kemudian di sini ada linear dan non linear, di mana linear ini didefinisikan sebagai hubungan antara dua variabel bahwa perubahan dalam satu variabel secara proporsional terhadap perubahan dalam variabel lainnya. Jadi katakan dia saling terhubung. Jika inputnya berubah, maka outputnya juga berubah dengan nilai tetap dari rasio perubahan tersebut. Dalam konteks matematika, fungsi linear memiliki bentuk umum yaitu Y sama dengan mx plus by sama dengan mx plus by sama dengan mx plus b. Di mana m ada kemudian slope dari dua garis B2 atau intercept. Ketika x sama dengan O 0x sama dengan 0x sama dengan 0. Contoh persamaan linear sederhana yaitu Y sama dengan 2x plus 1Y sama dengan 2x plus 1Y sama dengan 2x plus 1. Ketika x bertambah 1Y juga bertambah 2. Jaga hubungan proporsional antara x dan Y. Sedangkan nonlinear adalah hubungan antara dua variabel yang berarti bahwa perubahan dalam satu variabel tidak mengikuti hubungan proporsional atau tetap dengan perubahan dalam variabel yang bisa dibilang bahwa nonlinear ini jika inputnya berubah maka hasilnya bisa berubah atau tidak. Jadi belum tentu berubah. Fungsi linear tidak dapat diaplikasikan menurut fungsi linear. Persamaan nonlinear sederhana contohnya di sini y dengan x 2y atau x pangkat 2y atau X2. Perubahan dalam X juga masukkan perubahan proporsional dalam Y kuadrat.
Nah, contohnya di sini bentuk grafik sistem linear yang mana dia berbentuk lurus dengan grafik linear yaitu bentuknya melengkung. Nah, di sini ada penyebaran yang dimana yang di bagian kiri ini adalah linear separable yaitu pembagian secara linear jadi terputus. Dan di sini ada non linear separable mana ya pemisahnya tidak berbentuk. Nah, kemudian terdapat cara membuat AI yang dimana yang pertama itu tentukan tujuan dan identifikasi masalah. Masalah apa yang akan diselesaikan. Kemudian memilih dan tentukan jenis AI yang apa yang akan digunakan. Kemudian mempelajari dengan seksama AI yang sudah ditentukan untuk mendapatkan model algoritma yang tepat. Kemudian melakukan pemrograman atau pembuatan software. Yang kelima, ada penyempurnaan optimisasi dan yang terakhir penanaman software yang telah sempurna dibuat ke dalam komputer atau mesin untuk membuat mesin komputasi menjadi sukses. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.